Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat apa ini ya? Selamat pagi. Ini kita pengen keluar dari Nirvana Valley ya teman-teman. Kita udah check out. Ini kurang lebih ya. Jam berapa ya? 9:30 apa ya? Jadi so far untuk penilaian saya untuk Nirvana Valley ini bagus teman-teman. Maksudnya bagus ini memang tertata lah dia ini, dan bisa dibilang bersih gitu ya. Dan ini untuk karcis keluarnya ya, karena saya yang menginap nggak perlu bayar lagi untuk parkirnya. Nah ini naiknya agak lumayan. Jadi kami nginap di Nirvana Valley ini 1 hari 1 malam saja ya. Nah, ini kita ancang-ancang dulu untuk naik ya, karena agak kalau bisa dibilang nggak terjal-terjal banget, cuman soalnya dari sebelah kanan kan banyak ini nih, ada kendaraan nih. Jadi sampai terlihat kosong, oke kita gas. Wih, banyak yang touring, asik ya. Lalu sini mah emang the bestnya ini naik motor. Kalau naik mobil nggak ada sensasinya. Oke, ini jalanan luar biasa, udah bagus banget. Terima kasih untuk pemerintah daerah setempat yang ya sudah memperbaiki jalur ini. Jadi kan kalau udah jalurnya bagus gini terlihat lebih indah ya teman-teman. Tadi untuk pintu keluarnya Nirvana Valley sama saja dengan masuknya Villa Kayangan, karena kan Villa Kayangan tuh ada persis di sebelahnya teman-teman. Dan kalau di depan sini itu adalah Curug Cipamingkis. Mana ya Curug Cipamingkisnya belum ya? Oh, di depan. Terakhir lewat sini yang sama istri saya naik motor, itu jalanannya masih sebelah. Maksudnya sebelah, ini yang sebelah sudah diperbaiki, sudah dibeton gini, yang sebelah belum. Nah ini ya kanannya Curug Cipamingkis gitu. Dan kalau terbilang cuacanya untuk hari ini cukup bersahabat, baik ya bersahabat banget lah ya untuk pengendara motor, karena cerah untuk cuacanya. Kalau untuk mobil mah bersahabat atau nggak bersahabat, mau hujan atau nggak kan bisa nggak kehujanan ya. Kalau untuk naik motor ini sangat bersahabat. Ini naik terus ternyata teman-teman, walaupun kita sudah di atas ya, udah lumayan atas untuk Nirvana Valley, ini naik terus teman-teman. Jadi dipastikan ya untuk kendaraan baik itu motor atau mobil harus dicek ya, karena ini apalagi ya terutama untuk kampas rem dicek. Jangan sampai kayak yang saya ke itu tuh, ke Cidaun habis. Itu mah saya nggak ngecek dulu kayaknya ya, karena saya punya feeling waktu itu masih itu kampasnya paling baru beberapa bulan yang lalu ganti, ternyata udah habis loh taringgol. Lucu juga tuh. Asik ya teman-teman ya. Alhamdulillah udah bagus banget. Ini mah dulu aduh susah jalanannya, jelek banget. Nah menurut saya ini adalah tanjakan yang terekstrim. Nah ini belok kiri ini agak patah teman-teman, agak miring sedikit. Nah ini dia nih, saya dari gigi 2 langsung oper gigi 1. Nah ini Villa Fajar Alam ya. Jadi patokan Villa Fajar Alam itu termasuk yang paling ekstrim pas belok ke kirinya. Dari sini pun masih naik terus ya teman-teman. Dan ini nggak saya skip ya tadi ya. Mulai dari si Nirvana Valley sampai dengan sini nih nggak saya skip, karena biar teman-teman tahu nih, ini jalurnya sudah bagus. Walaupun ada nanti di depan yang masih kurang bagus ya, kurang lebih 1 kilo lah itu. Asik ya memang kalau lewat sini gak ada macet gitu ya. Tapi saya nih sebenarnya nih kalau pengen pulang ya, lebih deket itu ya tinggal tadi ya, dari Nirvana Valley itu belok kanan. Udah itu nanti balik lagi kayak yang kemarin, yang sebelumnya pas saya berangkat itu datang dari Dayeh gitu ya, dari Sukamakmur. Ini lihat nih sebelah kiri nih ya teman-teman ya.
pembatas jalannya aja nih, pembatas yang sebelah kiri nih ya, untuk biar nggak ke jurang gitu, itu udah banyak di sini. Ya tadi balik lagi ya teman-teman ya, di sini sebenarnya balik pulang saya tuh kalau pulang lebih deket tadi, nggak nyampe 100 kilo, tapi ya ini pasar apa ya, lupa saya, maaf. Aduh, banyak nggak taunya nih, lupa nge-explore lagi. Ini dulunya nih, aduh, tanah teman-teman, bener. Nah saya ini sebenarnya istri bilang, yaudah yuk kita belok kiri aja, ayo gitu ya. Sampai dengan di sini bahkan ya, sampai dengan nanti di daerah La Eminence Cipanas itu nggak tahu teman-teman pengen lewat mana gitu loh. Akhirnya ditetapkan bahwa pengen pulang lewat puncak, lewat Ataun. Yeay. Dari sini asik banget kan, jalurnya sepi, jalanannya bagus, nggak ada macet, pemandangannya bagus. Ini nggak cukup sampai sini teman-teman. Untuk pemandangannya nanti untuk perbatasan yang dari ini kan masih Bogor ya, perbatasan yang Cianjur. Nah pas udah masuk Cianjurnya itu ajib banget teman-teman, kayak Dieng. Memang nggak sedingin Dieng, tapi nggak kalah lah kalau menurut saya ini. Jadi teman-teman yang belum pernah lewat Puncak 2 diharapkan lewat sini teman-teman, biar tahu. Jangan yang mainstream lewat Cisarua doang gitu loh. Jadi kan kadang-kadang kita itu ya orang Bekasi, orang Depok, Tangerang, orang Jakarta, karena kan memang paling dekat itu ke puncak ya, jadi bakal banyak orang yang lewat situ dan itu numpuk. Kan kalau lewat sini ada beberapa orang lewat sini nih, enak gitu loh, jadi mengurangi yang di sana dan teman-teman juga bisa jadi tahu daerah sini gitu loh. Karena kalau dibilang udah sangat recommended banget buat naik mobil. Walaupun ada nanti yang kurang bagus, tapi yang tadi saya bilang ya, nggak sampai 1 kilo. Dan ini kalau daerah sini ya, seingat saya, di sini bukan ya? Apa di belakang ya? Jadi XL nggak dapet sinyalnya. Telkomsel juga ada kedut-kedutan gitu loh. Di sini sinyal susah. Bahkan ya, sekedar informasi teman-teman, di Nirvana Valley nggak dapet yang sinyal apapun. Karena kan saya tuh pakai Telkomsel, istri saya pakai XL, anak saya pakai Indosat gitu loh. Anak-anak saya tuh pakai Indosat, nggak ada yang dapet sinyal. Ada dikit-dikit 1 bar. Terus yang apa sih itu, Edge tuh yang HSDPA itu loh, yang belum 3G 4G gitu belum. Dan itu pun kadang habis itu blep, hilang. Dan dengan susahnya sinyal, luar biasanya Nirvana Valley menyiapkan wifi di beberapa lokasi. Wih, applause buat Nirvana Valley. Karena kayak saya nih nginep di Villa Kaca ya teman-teman, yang tadi yang di video saya sebelumnya itu kan ada 7 kalau nggak salah kan. Wifi-nya juga ada 7, masing-masing kamar tuh ada gitu loh. Bahkan di reservasi saat saya nambah ya, karena kan saya memang beli tiketnya itu, bukan beli tiketnya, si Villa Kaca itu untuk 4 orang. Nambahlah 1 anak saya. Ya udah bayarnya 35.000 aja, dan akhirnya pakai kris. Dan ya kok nggak ada sinyal, ya udah teteh-tetehnya ketawa aja lah. Dan tadi ya udah pakai wifi di sini gitu. Oh iya, ternyata nggak ada sinyal. Sempet malam-malam atau kapan tuh juga masih agak nggak stabil sih. Nah ini dia nih, nggak stabil tadi sinyalnya ya, maaf. Nah ini nih jalanan kurang bagusnya di sini. Jadi ini masih masuk Kabupaten Bogor ya, belum yang Cianjur. Karena kalau Cianjur itu udah lama banget, udah bagus. Yang Bogor ini daerah sininya nih nggak bagus lah. Nggak bagusnya juga masih bisa ini ya, masih masuk batas toleransi gitu loh. Karena nggak yang batu-batu kali gede gitu, bukan. Tapi kelihatan sini. Kalau dari teksturnya, tekstur jalanannya, kalau hujan ini becek warnanya coklat. Nah tuh banyak yang kemah juga, camping, kemah udah kayak anak-anak
Ini SD kemah banyak yang camping juga di sini. Nah ini ya, ini patokannya teman-teman. Jadi memang banyak yang ada akang-akang di situ lah ya. Nah ini turunan dikit. Ini nggak bagus. Di depan situ. Nah ini oke, masih jalan terus. Oke, ini adalah perbatasannya teman-teman. Ini kita sudah masuk Cianjur. Nah kelihatan ya, jalanannya bagus tapi memang jalanannya sudah lama gitu. Sedikit lah teman-teman, nggak banyak-banyak banget. Sini ya. Maksa banget lewat sini. Kayak saya investor sini bukan. Cuman maksud saya karena udah ada beberapa temen sih. Karena kan selain saya di YouTube ini, saya di Instagram saya pasang di story gitu ya, pada nanya lah itu daerah mana, itu lewat mana, kayak gitu-gitu kan. Dan kalau dari sini nanti akan kelihatan ya untuk si Gunung Gede Pangrango. Kalau depan itu bukan, itu masih bukit-bukit. Ini karena kan kita masih di daerah perbukitan ya teman-teman. Nanti yang apa tuh namanya, pemandangan terbaiknya nanti. Nah, itu bagus banget saat udah agak belok kanan dikit, nanti turun. Bagus banget teman-teman. Ini ya dari sini kan kelihatan tuh udah keren banget ya. Kalau daerah yang Cianjurnya ini bukan hutan-hutan tapi terbuka seperti ini, kayak di Dieng lah ya. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini dia nih teman-teman, kalau menurut saya, kalau dari arah Sukamakmur menuju Cipanas, kalau view paling bagusnya adalah di sini teman-teman. Nah ini mulai dari sini kita ambil ke kanan dikit. Nah ini dia teman-teman, subhanallah, keren ya. Jadi itu apa ya, ada sedikit apa sih tuh namanya, kok jadi saya lupa ya, apa tuh kabut-kabut gitu ya, agak turun, kayaknya sendu banget gitu loh di sini tuh, terbuka depannya pas banget sama bukit yang bagus. Saya tuh kalau lewat sini seneng banget teman-teman tuh, sebelah kanan gitu ya. Coba teman-teman kalau naik motor lewat sini, kalau ditaruh action camnya di helm kan bisa ngelihat ke kanan kiri ya, jadinya
uh, lebih bagus lagi kelihatannya gitu teman-teman. Dan memang kalau dari sini nih, ini saya potong agak jauh ya. Jadi di sini udah pengen masuk ke Cipanas untuk daerah keramaiannya. Ini mulai agak sedikit tersendat karena ya tersendat dikit ini mah gara-gara angkot apa ya. Angkot ngetem gitu ya. Karena di depan nanti kita di pertigaan tadi yang saya sudah bilang ya, kita akan lewat Puncak Pas. Karena kalau belok kiri nanti di pertigaan tersebut itu ke kota Cianjur. Tapi kita pengen mengarah ke Bogor. Ini kita habis lewat Le Eminence Hotel. Nah, ini pertigaannya. Kalau teman-teman tahu yang pernah lewat, pasti datangnya dari arah sebelah kanan ya. Kalau pengen dari arah puncak menuju Cianjur, karena ke kiri itu ke Cianjur. Jadi ini kita belok kanan ya sini teman-teman ya. Kenapa saya pengen lewat sini? Jadi udah lama nggak lewat sini. Karena kalau dari sebenarnya gini, banyak loh sebenarnya jalur-jalur yang bisa kita lewatin. Kita bisa belok kiri nih, lewat Cianjur kota. Nanti bisa kalau pengen lewat tol tembus ke Padalarang tuh, lewat Citata kan. Atau bisa juga setelah kota Cianjur kita ambil ke kiri, ada Tugu Tauco Tumpah, ambil kiri lagi lewat Rider itu menuju Cikalong. Atau lewat sini. Kalau lewat yang saya kan tadi pas kalau kemarin ya, pas saya berangkat kan itu lewat via Jonggol. Nah, ini adalah lewat yang paling mainstream lah, ini lewat puncak ya, lewat Ataun. Jadi dan kalau puncak di sini ya di daerah Ataun itu benar-benar tergantung musim loh teman-teman. Maksudnya gini, saya tuh pernah lewat puncak sini ya, itu kabutnya tebel banget, turun ke jalanan kabut tebel gitu ya, sampai pandangan tuh cuman pendek gitu ya. Tapi yang sekarang ini bener-bener panas, lagi panas banget gitu loh. Karena apa ya? Ya tadi saya bilang tergantung musim lah. Nah, ini kan nih yang sudah arahnya beda arah nih. Maksudnya yang pengen ke arah Cianjur itu sebelah kanan. Nah, ini kan satu arah nih kalau di sini ya. Nanti akan nyambung lagi di depan. Ya, so far untuk perjalanannya kalau dari sini kelihatan enak, teman-teman. Enak banget. Gitu. Nanti ini parah, teman-teman. Macet saya tuh parah. Luar biasa. Yang kalau berangkat cuma memakan waktu 3 jam. Tapi saya pulang di sini kelihatannya asik. Wah, nanti kita makan di mana ya? Di sini apa di sini gitu loh. Tapi semua banyak gagal. Dari kurang lebih ya, Le Eminence itu saya nyampe jam 11 loh. Jam 11 lewat dikit paling. Soalnya saya sempat teleponan sama teman saya. Teman saya tuh putra daerah Cianjur. Dia bilang, "Udah, pulang lewat Jonggol aja kan." Awalnya gitu kan, kenapa enggak lewat Jonggol? Enggak pengen beda arah gitu loh. Karena kan berangkat lewat situ masa pulang lewat situ. Wah, enggak deh kalau saya Ci. Akhirnya dia kasih pilihan kalau lewat Cikalong, itulah kan kalau udah di Cariunya di situ banyak truk-truk gitu ya. Udah enggak ya kita karena pernah lewat situ ya. Jadi jadi kayaknya males lewat situ gitu loh. Kalau pengen lewat Padalarang biasanya ya yang di daerah sebelum Padalarang tuh, sebelum Cirata, Citata, situ-situ tuh itu kalau udah macet nggak enak. Diputuskanlah akhirnya lewat sini, dan ternyata teman-teman macet parah. Padahal kan udah ini ya buka tutup loh di sini. Kalau kata teman saya biasanya nanti kalau buat turun jam 12, bener 12:30 lah itu mulai akhirnya kita bisa turun. Tapi teman-teman, mulai dari mana ya?
Eh, ya pokoknya nggak jauh dari Ataun lah. Dari Ataun lah, Ataun kan nanti agak turun-turun ke Gunung Mas ya, Gunung Mas, terus abis itu agak turun-turun lagi itu ada hotel. Ingat saya kalau dari arah sini tuh belok kanan, di sebelah kanan namanya Ariandri. Nah ini nih, ini adalah tugu perbatasannya ya. Cianjur memang luar biasa, tugunya sama semua gitu, sampai dengan Kenaringgul gitu, itu sama kayak begini bentuknya, keren. Oke, jadi gitu teman-teman, macetnya ini nanti luar biasa. Setelah kayaknya bukan lah, sebelum Ariandri, sebelum Gunung Mas itu udah diem, padahal udah satu arah teman-teman buat dipakai turun. Dari Le Eminence jam 11 kurang lebih saya sampai di rest area KM 19 yang di Tambun itu sampai di sana jam setengah 6 teman-teman. Waduh, coba berapa jam? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? 11, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 30, 6 jam setengah teman-teman. Aduh, tapi kayaknya ya, karena banyak juga nih di tanggal 21 April ini katanya memang di mana-mana macet. Karena kan udah pengen masuk sekolah tuh. Kalau untuk di daerah Bekasi tuh baru masuk kan tanggal 22 gitu ya. Mungkin masih banyak yang jalan-jalan nih sama anak-anaknya yang masih libur karena besoknya udah sekolah gitu teman-teman. Oke, jadi termasuk selama saya lewat puncak yang terparah ini teman-teman. Tapi bukan di sininya doang sih. Sampai dengan di Jagorawinya juga macet. Parah. Habis itu di Jornya juga gitu loh. Ya, udahlah, akhirnya kan nikmatin aja, cuma saya sangat amat was-was di jalan. Karena sudah macet parah begini, saya itu tau gak teman-teman, itu belum zuhur, belum asar. Ya Allah, maafkan ya Allah. Jadi awalnya ini kan kita pengen kayak makan tuh di daerah-daerah Cisarua gitu ya, tapi diem gitu macetnya. Ya udah, kita diem gitu ya, pengen berhenti juga ke pinggir. Istri saya tuh selalu bilang, nanti kalau kita minggir nanti ditutup lagi gitu loh. Jadi kan buat juga was-was. Oke, karena perjalanannya juga cukup jauh, ya udah kita jamak gitu ya. Kita jamak ke asar. Lah, di Jagorawinya pas masuk ke rest area penuh semua. Parkiran nggak dapet. Kan cuma ada 2 tuh rest area ya. Yang rest area kilometernya saya lupa lah. Ada 2 lah. Yang satu cuma Pertamina, yang satu lagi Pertamina Amasel ya, barengan itu kan, dempet-dempetan. Itu penuh, udah masuk situ nggak bisa parkir. Aduh. Oke, kita lihat jam dulu. Oh, alhamdulillah di map dari rest area yang terakhir tuh di Jagorawi sebelum masuk ke Jakarta itu mengarah ke KM 19, itu di KM 19 nyampe jam setengah 6. Ya alhamdulillah teman-teman, jam 5.20 apa tuh nyampe situ. Ya udah, akhirnya kami sholat. Ini cukup challenging banget lah ini nih lewat sini nih, karena baru kali ini saya ngalamin macetnya parah. Tapi ini kelihatan ya teman-teman, enak aja ya kan. Wih, asik nih, asik yuk. Nanti setelah tahun biasanya juga ya macetnya itu kan biasanya tuh dari tahun tuh ya maksimal itu biasanya sampai pasar Cisarua teman-teman. Ini mah enggak, sampai benar-benar Ciawi gitu loh. Sampai dengan yang apa sih itu tuh? Lupa saya. Pernah tuh saya situ tuh sama teman-teman kantor, Pullman apa ya? Yang ada sebelah kiri itu. Kalau dari sini ya, pas turun itu macet. Nah, ini nih. Ini udah di tahun kan. Enak tuh. Masih siang. Belum jam 12 ini, belum. Karena tadi kan di Le Eminence aja kan jam 11-an tuh. Belum. Tapi udah ngelewatin tahun. Ya udah, tapi nggak saya videoin sih. Ngapain saya videoin? Parah banget. Ya gitu aja nih untuk perjalanannya nih. Ya cukup apa ya, menantang sekali.
Nah ini ya karena macet gini akhirnya kita beli gemblong sampai 2 kali apa ya? Iya ya. Pokoknya 2 kali. Iya ya, yang satu di mana lah. Iya ya karena kan memang kalau daerah sini teman-teman harus nyobain gemblongnya, teman-teman. Kan ada jual tahu, ada jual-jual yang lain ya, tapi gemblongnya nih sih nggak ada lawan sih. Manis dari gula merahnya tuh aduh enak banget gitu ya, dan ketannya itu kok bisa lembut banget gitu. Karena saya kalau makan gemblong di daerah Tambun nggak ada tuh yang seenak di sini. Iya, harus coba ya teman-teman, kalau lewat sini tuh harus beli gemblongnya. Kalau nggak, iya benar, bukan kalau nggak salah tapi benar. Kemarin kan baru saya itu 20.000 satu kantong gitu, isinya berapa saya lupa. Nah ini kan kelihatan nih asik ya kalau masih di sini tuh ya kan, yang macet tuh sebelah kanan gitu ya. Udah nih ini dikit lagi nih Gunung Mas kayaknya sih. Udah dari Gunung Mas itu kacau macetnya, karena kayaknya kan udah mulai ini nih, masih belum itu ya, belum yang satu arah buat turun tapi masih buat naik juga. Di terakhirnya nanti di pas udah deket-deket Gunung Mas lah, kita ambil di sebelah kanan kek, di sebelah kiri kek, di tengah kek, itu tetap macet terus. Bahkan ada yang tabrak ada yang inilah, ada sedikit senggolan ya, agak ribut ya gitu ya. Kadang-kadang kan kita macet, cuaca panas, emosi ya kalau menurut saya ya. Karena saya sempat ngeliat tuh ada di sebelah kanan nanti dekat apa ya, hotel apalah, lupa lah, saya banyak lupa ya. Itu saya ngeliat itu benar-benar cuma dikit doang teman-teman. Nah ini nih, ini kan kanan tuh bukan ya, masih di belakang lagi, yang maksudnya si mobil polisinya nanti. Jadi cuma dikit tapi marah-marahnya parah tuh. Anak muda dia marahin bapak-bapak itu kan. Saya sempat dengar tuh katanya agak ngantuk, terus kata si anak muda itu, yang ngantuk ya istirahat, jangan. Waduh ya Allah, ya kalau dikit nggak apa-apa lah, tapi itu juga saya cuma bisa ngomong doang kali ya, karena kalau yang terjadi terhadap saya juga mungkin saya begitu ya gitu. Kalau di jalan gitu ya, ada aja lah kejadian kayak gitu yang memang nggak kita harapkan. Memang orang itu, si bapak-bapak itu nabrak sengaja ya kan, enggak gitu ya. Ya kalau parah gitu ya sampai apa sih itu, penyok blengsek gitu. Nah itu baru deh boleh lah, tapi jangan juga dengan emosi. Tapi sekali lagi itu karena saya ini cuman baru yang bukan mengalami kejadian sih. Dan ini yang di sini sih kayaknya masih agak lancar-lancar. Nanti langsung saya cut, langsung ada di itu apa namanya, jalan tol. Kayaknya memang kalau apa ya, macet, siapa sih yang pengen videoin diem gitu. Lihat aja teman-teman, ini mungkin ya, mungkin di sini nih kurang lebih jam 12 deh kemungkinan ya, tapi belum ya, lupa lah. Intinya macetnya sangat parah. Ini juga nih yang pengen naik tuh kan, orang ya sempet apa namanya, sempet kalau ada ngobrol-ngobrol saya tuh kalau sama teman-teman kantor, gila ya orang masih aja ke puncak macet gitu, seneng banget gitu. Habis paling deket kalau ke sini tuh. Padahal teman-teman boleh deh kali-kali, bagi yang paling sering banget ke puncak, coba deh kali-kali nanti ke daerah itu teman-teman, yang lewat jembatan Emen, kan hampir sama juga kayak gini kan, ke Tangkuban Perahu, itu enak juga loh. Nah ini nih kayaknya udah dibuat turun semua ya. Kalau menurut saya, nyampe nih, nanti ini kita bisa makan di Megamendung atau ya di Cisarua gitu ya, atau di Ciawi gitu loh. Asik nih gitu kan. Pret. Ada. Tapi bisa parah gitu karena apa ya? Gini sih. Kemarin analisa saya,
Sekarang kan banyak nih yang tukang-tukang ada di pinggir nih, kayak tukang ojek-ojek gitu yang memang orang sini ya. Dia ngasih jalan gitu loh. Setelah ngasih jalan dia masuk-masuk ke gang-gang, masuk jalan, memang bisa buat mobil tapi sempit. Dan keluarnya itu dia yang bikin macet, teman-teman. Jadi kayak ada keluaran dari gang-gang. Nah, itu yang bikin macet selalu di situ. Bukan di situ, di beberapa tempat tersebut gitu loh. Karena saya perhatiin ya, ini diem nih apa nih? Wah, sebelah kanan ternyata ada tembusan gang gitu loh, dan banyak mobil dari situ keluar. Gitu sih. Karena apa? Karena setelah dari Ciawi itu kayak menuju ke tolnya enggak macet, cuman dari situ aja sih. Iyalah, yakin saya itu karena banyak-banyak jalan pintas yang kayak begitu. Ya udah jadinya nggak itulah teman-teman, nggak bisa untuk kita pacu lagi. Ini kan loh, ini udah di mana nih? Coba teman-teman yang tahu. Udah di Megamendung kah? Sampai di sini nih. Iya, mana saya kebelet kencing. Aduh. Karena kalau udah kayak begini, kayak udahlah, kayaknya kita ini aja deh, kita terusin aja gitu loh. Nanti di rest area bisa gitu loh. Buset. Ternyata nahan kencing lumayan. Lumayan lama. Karena udah begini pom bensin penuh-penuh juga. Banyak sih tempat-tempat toilet ini. Sayanya juga yang agak males lah kalau untuk berhenti. Karena kalau udah berhenti, aduh udah males lagi. Nah, ini kan udah di mana tuh? Brasco. Kayaknya Megamendung deh. Macet di belakangnya ini yang parah. Dan di depan ada lagi nanti. Cuman gak separah yang di belakang itu tuh. Pokoknya yang Taman Safari, Cisarua, Pasar Cisarua situ. Aduh. Itu ajib banget macetnya. Nih lihat aja langit. Udah bukan siang, tadi kan warnanya biru teman-teman. Nggak saya videoin aja. Kalau misalnya saya videoin durasi videonya. Lagian apa yang pengen dilihat, mobil depan apa? Mobil orang tuh yang di depan kita gitu kan ya. Dan ya mudah-mudahan ya teman-teman, tanggal ya seminggu lagi lah, insya Allah saya sama istri sudah menetapkan ingin touring ke Bromo. Karena ya mudah-mudahan jadilah ya, insya Allah jadi, nggak ada hambatan. Karena saya juga sama istri udah booking hotel-hotel nih. Ya hotelnya pastinya nggak kayak yang, atau penginapannya nggak kayak di Nirvana Valley yang 1.750.000 tanpa AC. Aduh, kurangnya itu tuh Nirvana Valley masukkan. Oke, daerah adem siangnya tapi kan panas melekep gitu. Andaikan ada AC atau bisa disetting gitu loh, untuk AC bisa dinyalain saat siang doang, malam nggak perlu. Bener, malam tuh sejuk banget di situ. Cuaca yang paling saya suka adalah di sini, di daerah Nirvana Valley di Puncak 2. Kalau Dieng terlalu dingin. Itu bagi saya enak banget. Ini udah di hotel. Udah di tol ya, teman-teman. Udah di Jagorawi. Terlihat asik juga. Wah, kalau yang di video, kalau yang lagi ngeliat mah asik ini, iya. Nanti macet lagi parah. Nah, lihat aja langit ya, teman-teman. Ini bukan langitnya siang, ini mah udah walaupun cerah tapi udah menuju gelap gitu ya. Ini kurang lebih nih kayaknya jam 4 deh, 4 apa setengah 4 gitu ya. Nah, setiap nanti di rest areanya penuh terus. Inilah tol termantap teman-teman, dengan biaya tarif tol termurah, jalanannya bagus. Wah, terus jarang banget lobang-lobang. Yang paling the best tol di daerah Jabodetabek adalah ini, tol Jagorawi. Wih, ini agak gerimis-gerimis. Kalau saya kemarin di Puncak 2-nya nggak ada hujan gerimis gitu, nggak ada sih teman-teman. Oke, dari Jagorawi macet lagi, nanti abis itu ke Jor macet lagi. Ini ya terlihat ya teman-teman, kalau Jagorawi itu lancar nggak kayak gini. Di depan tuh, waduh, enak banget kita tancep, kita gas gitu ya. Nah, kalau arah sebaliknya tuh baru
Lancar ya, lebih lancar kan tuh. Iya. Oke, ini Jagorawi masih 7.000 apa berapa ya? Iya kali ya, masih 7.000. Kan terakhir yang saya tahu 7.000. Tol jauh 7.000. Tol-tol lain tuh, aduh, lumayan ada beberapa yang mahal. Termasuk yang saya dari Telaga Asih ke Tambun Utara itu juga mahal. Tol yang di Kelapa Gading juga mahal. Wah, ini habis ini macet teman-teman. Makanya langsung kita cut. Nah, ini sudah di jor ya teman-teman. Oke, kayaknya untuk video perjalanan dari Puncak 2 menuju Tambun ya gini aja sih ya teman-teman ya. Yang tadi saya sudah bilang sudah recommended banget buat dilewatin sama kendaraan, baik itu naik motor ataupun naik mobil. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.